Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di Kabar Kampus Spesial Kuliah Teknik Produksi Acara bersama Danon. Nah pemirsa, kemarin kita sudah membahas mengenai materi manajemen dan sumber daya produksi. Untuk mata kuliah kali ini akan dipandu oleh dosen WMJ yang bernama Dr. Andes Makrun Sanjaya MSOS. Kali ini kita akan membahas mengenai cara menentukan ide, konsep, sampai cara membuat storyboard. Dan pemirsa, ini dia Kabar Kampus Spesial Kuliah Teknik Produksi Acara bersama Danon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menganugerahi kita nikmat dari Allah dan menunjukkan jalan kepada terang benderang oleh Rasulullah kita. Teman-teman, salam jumpa, salam sehat semua. Kita berjumpa di pertemuan ketiga mata kuliah Teknik Produksi Acara News and Komersial, di mana pada dua pertemuan ini, yaitu pertemuan kedua dan pertemuan ketiga, adalah dalam proses kita langsung praktek teknik produksi acara news dan komersial, tetapi nanti kita pilih kepada konten news ya. Kesempatan pertama sebelum kita mulai, saya buka dulu dengan lafal basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada kesempatan pertama tolong salah satu dari kalian membaca surat pendek dulu. Tolong Ahmad Zaini baca surat pendek. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih Ahmad Zaini yang telah menyampaikan surat Al-Ikhlas. Semoga perkuliahan kita mendapat berkah, memperoleh ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bagi agama, bagi negara, dan bagi kita semua. Amin. Teman-teman, pertemuan ketiga ini saya langsung share screen ya. Share screen. Kita hari ini ingin membicarakan apa? Ini pertemuan ketiga. Sekali lagi, kita dalam rangka teknik produksi konten nanti acara, kita akan memproduksi konten tentang liputan berita soft news yang dipersembahkan oleh Danon ya. Jadi kita akan disponsori oleh Danon, dan nanti hasil produksi kalian akan ditayangkan di TVmu, Televisi Muhammadiyah. Jadi ini juga dalam rangka kita fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebajikan. Hasil dari karya kalian nanti akan ditayangkan di TVmu, dan ada semacam insentif, ada semacam bonus begitu ya, akan mendapatkan hadiah dan insentif. Kemudian nanti ketika kalian produksi ke lapangan untuk kontennya, itu akan disupport ya, didukung oleh Danon dalam bentuk biaya operasional liputan. Jadi tenang aja ya, mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang betul-betul bermanfaat dan langsung pada tataran praktek, tidak sekedar teori-teori saja. Oke. Tetapi sebelum kalian turun ke lapangan nanti kalian pada insya Allah pada tanggal mulai 24 sampai tanggal 30. Jadi kalian nanti akan turun ke lapangan ya. Baik, sekarang saya masih menyampaikan tentang teknik atau manajemen produksi dari aspek pra-production khusus untuk liputan berita. Sudah siap semua? Tolong catatannya nanti pada slide ke berapa ini? Pada slide ke 5 kalian akan melaporkan masing-masing kelompok tentang pembagian tugas maupun tentang technical meeting sebelum kalian hadir di ruang kelas perkuliahan hari ini. Oke, kita bicara praproduksi. Saya reminder lagi, apa itu aspek-aspek dari praproduksi. Ada 20 aspek ya, ada 20 langkah, 20 step
yang kudu mesti kalian harus wajib ya, should be begitu ya, harus ditempuh. Tetapi karena ini untuk skala liputan berita, maka tidak mesti 20-20-nya dilewati. Tinggal nanti kapita selekta ya, mana-mana tahap-tahap penting. Untuk itu nanti juga akan saya kasih gambaran tentang teknik produksi berita. Nah, nanti disesuaikan ya, mana yang kalau liputan berita itu seperti apa, mana yang suitable ya, mana yang cocok, mana yang mix yang bisa kita gabungkan dengan tahap-tahap secara teoritik. Jadi kalau menurut television production dari Gerard Millerson dan Jim Owens ada 20 step. Tinggal nanti mana yang sudah kalian tempuh dan mana yang belum dan mana yang harus dilakukan nanti. Yang pertama adalah ide dan konsep. Teman-teman, tentang ide dan konsep sudah saya kasihkan gambarannya. Yang pertama adalah kalian akan meliput soft news ya, news feature ya, bukan hard news. Kalau hard news itu nanti peristiwa keras, peristiwa on the spot yang mesti terikat dengan waktu, time constant. Sedangkan yang soft news ini timeless, tidak terikat oleh waktu. Jadi kapan saja bisa kalian liput, kapan saja bisa ditayangkan. Ya. Maka ide konsepnya saya kasih bocoran sekarang, tolong dicatat terutama oleh ketua kelompok ini. Siapkan pena dan kertas. Jadi nanti temanya itu adalah tema besar adalah saya dan Aqua. Coba tolong diulang. Nandi Junaidi, apa tadi tema besarnya? Saya dan Aqua, Pak. Saya dan Aqua. Kalian nanti riset dan akan dibantu oleh pihak Danone untuk memberikan gambaran tentang apa ini Danone, apa itu produk Aqua. Nanti ya, pada pertemuan ketiga. Lalu tema subtemanya kalian bisa pilih terjemahkan ke dalam bentuk liputan adalah menjaga kebutuhan hidrasi tubuh di saat bulan puasa. Nah, gitu kira-kira ya. Menjaga kebutuhan hidrasi tubuh di saat bulan puasa. Kalian tahu apa itu hidrasi? Kalian browsing sekarang juga. Coba Aditya Perdana, kamu buka Google. Apa itu hidrasi? Apa yang dimaksud dengan hidrasi? Aditya Perdana? Baik, Pak. Lagi saya cari. Oke. Googling sekarang. Hidrasi adalah proses di mana air dikelilingi oleh molekul-molekul air yang tersusun dalam keadaan tertentu. Hidrasi membantu menstabilkan ion-ion dalam parutan dan mencegah kasihan untuk bergabung kembali dengan anion. Hidrasi berbeda dengan hidrolis pada hidrolis. Oke. Sedangkan kebutuhan manusia hidup ini pasti butuh yang namanya hidrogen kan? Air itu. Hidrasi itu adalah sistem itu tadi ya. Gabungan antara apa tadi? Coba Aditya diulang. Jangan cepet-cepet bacanya biar teman-temannya dengerin. Gabungan antara ion dan kation. Nah, oke. Mencegah ion dan mencegah kation. Oke, jadi itu maksudnya adalah bagaimana sistem pengairan lah ya, bukan pengairan dalam pengertian irigasi, tapi hidrasi di dalam tubuh kita. Nah, jadi kira-kira begini nanti yang tergambar ya, tolong diperhatikan, tolong disimak. Bagaimana tubuh kita, tubuh manusia tetap terjaga kesehatannya secara hidrasi, artinya kebutuhan air di dalam tubuh ketika bulan puasa. Nah, gitu kira-kira. Jadi ketika bulan puasa itu kan pasokan air tidak rutin ya. Kalau sekarang ini, kalau saya minum ini sekarang, nih, ini memenuhi kebutuhan hidrasi saya. Maka air yang saya minum sekarang itu akan menyebar, akan diolah secara metabolisme oleh tubuh saya, sistem pencernaan kita akan didistribusikan baik dalam bentuk cairan maupun oksigennya, karena dalam air itu ada oksigen. Itu memenuhi kebutuhan tubuh, sehingga saya tidak mengalami yang namanya dehidrasi. Riset itu tidak harus melakukan metode penelitian yang pakai metode apa misalnya.
pengamatan kalian riset. Buka Google untuk mencari isu-isu apa misalnya di sekitar kalian atau tentang tambahan data, itu bisa melakukan riset. Nah, jadi misalnya ketua kelompoknya kelompok 1 siapa? Itu misalnya menugaskan si produser untuk meriset. Nah, itu bisa mengamati lingkungan sekitar. Itu riset ya. Kemudian nanti diperhitungkan kompleksitas produksi ya, karena ini news feature kalian akan menggunakan 2 kamera misalnya atau 1 kamera. Silakan. Kemudian membuat perencanaan kamera ya terkait dengan itu. Kemudian storyboard, jangan lupa. Kalau sudah ketemu tema, ketemu objek liputan, maka kalian membuat storyboard, memandu kepada buat kamera person atau kameramen untuk mengambil gambar nanti, supaya tidak keluar dari alur yang ditentukan. Nah, bagus ini nanti yang bikin ini si pengarah acara ya, program director atau sutradara ya, membuat storyboard bersama dengan produsernya. Gitu. Kemudian lokasi, nah, jumlah kru, aspek produksi. Mudah-mudahan kalian sudah menentukan tentang krunya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kamera, siapa yang nanti editing, siapa yang bagian properti ya, kreatifnya nanti seperti apa. Ya. Kalau misalnya objeknya ada, contohnya misalnya, siapa tahu kalian itu akan membagi-bagi takjil buat orang yang berpuasa misalnya, yang sifatnya itu misalnya air manis misalnya gitu, supaya menambah tenaga, mencegah dehidrasi. Itu juga satu tema ya, subtema yang menarik. Nah, itu akan siapa yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, misalnya kalau teh manis ya, teh manis siapa yang bikin atau yang beli. Itu adalah pembagian tugas di dalam kru, dan itu bagian dari properti maupun kreatif. Kemudian aspek lain adalah rapat produksi. Kalian harus sudah rapat ya, sudah saya arahkan dari hari apa itu, hari kemarin ya, kemarin lusa atau kemarin selasa atau Rebo, saya kasih kalian segera membuat rapat produksi masing-masing kelompok. Harus sudah dilakukan ini, nanti saya tagih ya pada sesi berikutnya ini. Kemudian setup ya pada saat produksi, mengeset kamera, mengeset properti, menyediakan alat-alatnya sudah lengkap. Kemudian rehearsal kecil-kecilan ya, latihan. Yo, coba kita mulai latihan nih misalnya. Oke, si pemberi takjil tadi atau memberikan minuman aqua dikasih kepada masyarakat misalnya. Itu ada latihannya supaya nanti kamera person sama si pengarah acara bisa kompak ya, memberikan instruksi. Nah, ada rehearsalnya, jangan lupa. Ini alurnya minggu lalu, pekan lalu kalian sudah dapat. Saya hanya reminder aja hari ini, reminding supaya kalian ingat. Nah, sekarang kembali ke aspek manajemen ya. Saya ingatkan kembali, ini reminding juga. 3 tahap produksi, jangan lupa. Pre-production, ada perencanaan dan persiapan. Mudah-mudahan kalian sudah merencanakan dan sudah menyiapkan skala terbatas. Kemudian pada saat pelaksanaan, nanti pelaksanaan produksi itu adalah di atas tanggal 24 ya. Di atas tanggal 24 nanti kalian sudah mulai turun lapangan. Nah, itu pada saat pelaksanaan. Tata caranya tadi sudah antara lain rehearsal, jangan lupa ya. Propertinya dilengkapin. Jadi waktu ke lapangan itu sudah tersedia, jangan sudah turun ke lapangan produksi tiba-tiba kedadapan atau kelimpungan gitu ya. Ini kita belum beli ini nih, belum beli alat, belum menyediakan ini, kameranya belum ada. Nah, itu Ciloko 12 itu namanya nanti. Oke. Kemudian pasca produksi nanti pada saat pengeditan. Ingat, dari produksi sampai pengeditan cuma waktu sepekan. Jadi nanti editornya juga nggak boleh kemudian waktu syuting dia nggak tahu. Nanti gelagapan itu ya. Editnya sekarang ini dengan mudah, aplikasinya banyak, kalian sudah canggih semua. Mudah-mudahan nanti hasilnya yang terbaik ya. Seperti pengalaman mata kuliah yang lalu, kalian sudah bagus-bagus. Saya anggap sudah cukup mumpuni lah ya, cukup mampu, kompeten untuk melakukan tahap-tahap produksi konten ini. Nah, ini sekarang struktur kru produksi. Saya ingin mengecek kelompok 1. Kelompok 1, siapa kelompok 1? Apakah sudah melakukan pembagian kru? Sudah, Pak. Siapa nih? Kelompok 1 siapa? Saya.
Oke, Aditya Perdana. Coba dilaporkan di kelas ini, di ruang forum ini, siapa yang produser, siapa sutradara, siapa penata kamera, kreatif, sampai ke script writer. Coba tolong dilaporkan, Aditya. Baik, Pak. Untuk produser dengan saya sendiri Aditya Pernaraya, direktur atau sutradara Indra Yunan, penata kamera Muhammad Fadil Tanjung, kreatif dan artistik Suharti, asisten direktur Nabila, editor Muhammad Lutfi Nugraha, dan scriptwriter Bisa Nuradila. Oke, sudah dibagi tentang, jadi teman-teman yang berada di kru ini sudah mengetahui job desk-nya masing-masing. Oke, kelompok 2. Halo, kelompok 2. Ya, silakan. Kalau kelompok gue untuk pembagian tugasnya udah Pak. Produsernya itu ada saya sendiri, kemudian direkturnya atau sutradaranya itu Lohan Mandela, terus penata kameranya ada Abdul Aziz, terus kreatif dan artistiknya Ayu, asisten direkturnya Audi, kemudian editor ada Ahmad Jaini, dan scriptwriter ada Novilda. Good, bagus ya. Jadi kelompok 2, kelompok 1 sudah laporan. Kelompok 3, silakan. Dewara, Dava Arkan, Emrehan, silakan. Halo? Dewara, Ilham Arya Satya, Tengku Abdul Razak. Mana nih Dewa? Ya, silakan laporan. Kelompok 3 belum menentukan bagian job desk-nya Pak. Sudah rapat belum? Nanti saya tagih lagi di sesi rapat. Nanti ada rencana mau rapat sih Pak, supaya mau menentuin job desk-nya juga. Oke, segera ya, jangan ditunda karena proses berjalan terus dan ini step by step harus kita lalui. Oke, kelompok 4. Nugi Gustian, Suyudi Alimun, Raffi Atala. Sudah, Pak. Silakan, siapa ini yang laporan? Produsernya, susunannya sebenarnya Pak produsernya saya sendiri Muhammad Raffi, terus direkturnya ada Yudi, penata kamera ada Farhan, Ya. lalu yang selanjutnya kreatif dan artistik Jihad, yang kelima editor oleh Buki, dan terakhir penulis naskah atau scriptwriter oleh Irfan. Good. Oke, bagus. Kelompok 4. Kelompok 5, silakan. Ridwan Alam, Willian, Aiwulan, Helmi Yahya. Iya Pak. Ya, silakan laporan. Saya sebutin ya Pak. Ya, silakan. Dari produser saya sendiri Pak, Ridwan Alam. Ya. Terus direktur ada Ananda Willian, asisten direktur ada Helmi Yahya, penata kamera ada Ayu Wulan, kreatif dan artistik ada Muhammad Faiz, editor Muhammad Rafli, dan scriptwriter ada Akmal Rafli. Good. Oke, kelompok 5. Kelompok 6. Muhammad. Ya Pak. Ya, silakan. Ridwan Alam, silakan. Siapa ini? Kelompok 6. Muhammad Haji Pak. Ya, Muhammad Haji Nur Ridwan, silakan. Muhammad Haji. Ya dari kelompok 6 berbagai job desk itu ada produser saya sendiri Muhammad Haji Nur Ridwan, direkturnya Natasha Amelia, asisten direkturnya Miftahul Kabila, kreatif dan artistika Alisa Zahra, scriptwriternya ada Nurul Hana, editor Salsa Bella, penata kamera Rio Ferdinand. Oh, good, bagus. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 7. Hanggian Bayu, Muhammad Safarul Isa, Hardandi, Edward. Ada Pak. Ya, silakan. Ada, Pak, hadir. Ya, laporan. Nah, untuk produser itu ya saya sendiri Pak, lalu direkturnya ada Hanggian Bayu, ada Ibnu, ada Ibnu, penata kameranya ada Hanggian Bayu, kreatif dan artistiknya ada Muhammad Edward, lalu editornya ada Arul, dan scriptwriternya itu ada Edward lagi Pak. Di sini saya ada yang ngerangkap karena minimalnya SDM dari anggota kami Pak. Oke, jadi teman-teman seluruhnya anggota kelompok tolong diperhatikan tentang job desk ini ya. Tugas fungsi kalian masing-masing. Saya ingatkan kembali, produser tugasnya menentukan tema atau genre ya. Ini
udah ditentukan ya secara tema besarnya tadi, genre-nya adalah soft feature, kemudian juga menyusun anggaran. Jadi ini produser, seluruhnya itu di bawah produser, koordinator. Oke, nanti itu akan mendeploy orang. Oke, kita kayaknya misalnya kameramen, kamera coba si kamera si Badu misalnya, kita kan mau syutingnya di misalnya di situ Gintung misalnya, kita kan akan bergerak nih meliput orang yang sedang olahraga. Kira-kira kamu butuh berapa kamera? Kamera jenis apa nanti, kemudian anggarannya berapa? Itu sudah dihitung ya. Nanti kalian sebelum liputan turun ke lapangan akan ditransfer uang masing-masing untuk biaya produksi. Tenang aja ya. Oke. Kemudian director ini yang menentukan talent. Kemudian dia mendirect ya, mengarahkan kamera angle ya. Kemudian juga briefing kepada kameramen untuk supaya nanti tentang pencahayaan, tentang jenis kamera, tentang pengambilan gambar, angle shotnya itu bisa sesuai. Misalnya nanti sutradara atau pengarah acara atau director ini yang akan lihat, oke, ini kalau kita ngambil angle sini misalnya, kalau syuting pagi hari, maka hindari mengambil dari menuju kameranya mengarah lensanya ke arah timur karena akan ada matahari di situ, bisa-bisa terjadi backlight. Atau memang disengaja kita pakai efek siluet misalnya, boleh aja. Nah, ini tugasnya si director bersama penata kamera. Ya, gitu kira. Penata kamera harus paham betul cuaca diperhatikan. Lokasi syutingnya apa hambatan-hambatannya. Ya, kemudian fasilitas apa yang dibutuhkan. Kalau misalnya pas hujan bagaimana nanti? Apakah perlu payung atau perlu raincoat ya? Perlu jas hujan misalnya begitu. Itu aspek-aspek itu harus diperhatikan, dan itu nanti tugasnya siapa untuk menyediakan jas hujan ya, raincoat, atau menyediakan bila perlu tripod, bila perlu misalnya pakai Jimmy Jeep kalau perlu. Nah, itu tugasnya si kreatif tadi. Produser akan menentukan, nggak usah deh, ini anggarannya nggak cukup, kita pakai ini aja deh, sewa ojek atau saya yang akan menyetir motornya kalau itu bergerak. Itu semua akan tugasnya kreatif, artistik bersama dengan produser dan kamera person atau kameramen yang akan menentukan. Lalu asisten director, kalau ada asisten directornya bikin storyboard, menulis naskah dan lain sebagainya. Lalu editor, ini yang penting ya, nanti pas post production atau pasca produksi, si editor ini akan bertanggung jawab untuk menghasilkan editan gambar yang sesuai harapan, sesuai yang ditentukan, termasuk memberikan efek ya, memberikan grafis, memasukkan credit title, memasukkan CG, character generator dan sebagainya. Kalau dalam sebuah program pemberitaan, ini menurut buku yang ada di television production, itu sekurang-kurangnya ada 5 bidang. Kalau untuk news ya, yaitu yang pertama news gathering dan news writing, itu masuk dalam aspek produksi berita, news production. Nah, ini saya lama di sini nih. Selama saya jadi wartawan TV, saya lama di production. Ya. Di situ ada news gathering. Gathering itu coba Disa Nur Adila, kamu buka kamus translate ya. Apa itu news gathering? Coba kamu buka. Apa yang dimaksud dengan news gathering? Dari kata dasar news dan gather. Di sini itu news gathering adalah proses pengumpulan berita yang memanfaatkan media sosial, media elektronik, ataupun video digital sebagai sumber berita. Oke, jadi apa? Ini ibaratnya yang bagian belanja bahan baku, yang tugasnya ngumpulin berita, ya gitu. Lalu news writing, dari bahasanya sudah kita tahu, writing di situ menulis, artinya mengolah
naskah, kira-kira gitu. Itu adalah bagian dari produksi berita. Kemudian ada news programming atau pemrosesan di situ. Di situ diproses, ya. Bisa ini post production ada di sini, ya. Kemudian ada di samping kanannya ada dua aspek, yaitu news presenting atau news interviewing kalau itu live, diwawancara di studio. Itu adalah aspek penyajian. Jadi nanti ada 3 kelompok besar pekerjaan kalian di liputan itu. Pertama memproduksi, yaitu meliput dan mengolah naskah maksudnya. Kemudian ada news programming. Di situ termasuk dalam bagian dari situ adalah mengedit, ya, mengedit post production. Nah, yang terakhir adalah mempresentasikan. Di situ ada presenter. Terserah, nanti kalian boleh juga ada presenternya di situ yang membawakan, tapi semua direkam, ya. Misalnya kalau kelompok 1 misalnya yang biasa presenter itu Nandi Junaidi itu kayaknya udah kayak presenter ngalah-ngalahin siapa yang presenter bola itu. Itu jadi cakep itu ya Nandi. Mungkin nanti jadi presenter, ya. Nah, nanti ada yang anggaplah itu rekaman di lapangan, ya. Kalian seperti live report tapi tape delay, ya. Laporan langsung tetapi siaran tunda, itu bisa, ya, direkam. Jadi si presenternya itu on cam kemudian membawakan materi yang ada dalam liputan tersebut. Nah, pemirsa, itu dia tadi pembelajarannya. Gimana? Seru dan bermanfaat kan? Jangan khawatir, besok akan ada lagi materi yang lebih seru. Besok kita akan kembali lagi di jam yang sama, hanya di Kabar Kampus Spesial Kuliah Teknik Produksi Acara Bersama Danon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.